Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmah, hidayah serta maunah sehingga Allah menggerakkan hati kita untuk datang di sini dalam rangka mendekatkan diri kita kepadanya, dalam rangka bermunajat kepadanya. Dialah Allah sang khalik kita dan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul sekaligus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul sekaligus Nabi Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita semuanya selaku umatnya bagaimana cara mentauhidkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi suri tauladan bagaimana bermuamalah antar sesama, begitu juga dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan mudah-mudahan yaumul kiamah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini mari kita bersama-sama meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan banyak perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi juga banyak-banyak daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, jangan sampai kita jauh daripada perintah-perintah Allah dan ternyata kita dekat dengan lingkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita semuanya dalam bentuk yang terbaik. Bodinya, fisiknya bagus, di dalamnya juga terdapat sifat-sifat yang bagus. Di dalam otak juga muncul ide-ide, pemikiran-pemikiran yang bagus. Begitu juga dengan sifat. Allah memberikan sifat kepada kita manusia, berbagai macam sifat yang itu digunakan untuk yang bagus-bagus juga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sifat-sifat yang banyak itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, baik yang secara awam maupun yang pilihan Allah ataupun wali Allah. Akan tetapi ada satu sifat yang Allah berikan kepada wali Allah, ada satu sifat yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah pilihan, yakni para rasul dan para nabi, yang terkadang kita juga sedikit daripada sifat yang muncul daripada sifat-sifat nabi ini. Allah berikan sifat ini yang sangat mencolok kepada hamba-hamba Allah pilihan, yakni para rasul dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa itu? Dia adalah al-haya. Sifat malu. Sifat malu inilah yang Allah berikan, yang Allah tampakkan kepada para nabi dan juga para rasul. Di mana ada penduduk yang di situ di dalamnya ada utusan Allah, ada nabi Allah, maka pasti penduduk tersebut mengetahui bahwa nabinya atau rasulnya mempunyai sifat malu. Di mana negeri itu yang banyak penduduk dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi atau rasul, pasti penduduk negeri itu mengetahui bahwa nabinya atau rasulnya mempunyai sifat malu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dilapas juga ada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu selaku umat Nabi Muhammad, kita mengetahui selaku hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi kita Muhammad juga punya sifat malu. Kita bisa melihat dalam sirah nabawiyah.
Ketika Nabi Muhammad SAW marah, beliau tidak menatap orang yang dimarahi, beliau memalingkan mukanya. Beda dengan kita. Ketika kita marah, justru kita jelek-jelekkan muka kita, kita teriakkan nada tinggi kita, supaya orang yang di depan kita tahu bahwa kita ini sedang marah dan dia takut dengan kita. Kita tahu bagaimana malunya Nabiullah Muhammad SAW ketika persiapan perang Khandaq. Ada angin yang kencang, kemudian tersingkap, kelihatan betisnya. Nabi tahu ada beberapa sahabat yang melihatnya. Nah, apa yang terjadi? Nabiullah Muhammad SAW langsung berubah mimiknya, berubah wajahnya yang biasanya putih ganteng, berubah menjadi merah karena saking malunya. Padahal gak disengaja. Bagaimana dengan kita selaku umatnya? Justru kita banyak sekali saudara-saudara kita yang mengumbar aurat-aurat, diperlihatkan pada khalayak ramai. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Nabiullah Muhammad SAW menginformasikan kepada kita bahwa dulu-dulu para nabi dan para rasul itu mempunyai sifat malu, biar diketahui oleh kita. Jangan sampai kita nggak mempunyai rasa malu. Jangan sampai kita justru merendahkan diri kita dengan membuat orang-orang malu. Jangan sampai. Kemudian beliau bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya yang sudah diketahui halayak ramai, yang sudah diketahui oleh seluruh manusia, bahwa kalam nubuwah yang pertama kali adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, silakan berbuat suka hatimu, silahkan berbuat semaumu. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bukan berupa anjuran, tapi di dalamnya ada majas, ya, seolah-olah perintah, tapi ini sebenarnya adalah larangan bagi kita. Jangan bikin diri kita hina di hadapan orang lain gara-gara kita tidak mempunyai rasa malu. Jangan sampai martabat keluarga kita tuh hina gara-gara perbuatan kita yang tidak mencerminkan atau tidak ada rasa malu. Lebih-lebih jangan sampai menodai citra agama Islam kita gara-gara perbuatan kita tidak ada rasa malu. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat malu inilah yang akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyuruh sholat, malu rasanya ketika kita tidak mau menjalankan sholat. Ketika Allah menyuruh kita berbuat saum Ramadan atau saum yang lain atau ibadah yang lain, malu kita kalau tidak melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Begitu juga rasa malu ini akan membentengi kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membentengi kita dari hal-hal yang buruk yang justru menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Malu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa bisa demikian dampaknya? Ketika kita mempunyai rasa malu yang begitu bagus, efeknya juga bagus. Begitu juga ketika kita rasa malunya hilang dalam diri kita, efeknya, dampaknya juga jelek bagi kita. Kenapa bisa demikian? Ternyata malu adalah merupakan bagian dari iman pada Allah Subhanahu wa taala. Wal haya syu'batu minal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya syu'batu minal iman. Hadis riwayat Muslim. Iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabang, kata beliau. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan daripada yang ada di jalan raya. Kemudian kata beliau, wal haya syu'batu minal iman. Malu adalah merupakan cabang daripada keimanan. Cuma kita nggak tahu urutan keberapa tingkat haya itu.
Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, kerikil yang bikin kesandung orang kita singkirkan. Itu merupakan keimanan kita paling rendah. Nah, haya, malu, itu nomor berapa? Wallahu a'lam. Banyak ulama yang mengklasifikasi, ada yang 77, ada yang 70 sampai selesai. Ada yang menempatkan haya nomor berapa, beda-beda. Karena tidak ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita sadar diri, kita kurasi diri kita lihat sekeliling kita. Bagaimana umat Islam terkait dengan sifat malu ini? Bagaimana anak-anak didik kita? Bagaimana anak-anak kita, tetangga-tetangga kita terkait dengan sifat malu ini? Jadi kayaknya dengan adanya HP, berbagai aplikasi, naudzubillah min dzalik, kayaknya Islam ini bobrok ya gara-gara di situ. Sifat malu kita seakan-akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak punya rasa malu, memamerkan aurat di halayak ramai, berkata-kata yang jelek yang mengandung kemaksiatan diumbar di halayak ramai. Jadi seolah-olah kita nggak punya harga diri, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tugas kita semuanya, tugas saya, tugas panjenengan semuanya. Ayo tanamkan, jaga rasa malu yang ada diri kita. Ayo tanamkan, kita didik anak-anak kita didik anak-anak didik kita. Anak-anak tetangga juga merupakan med'u kita. Begitu kita punya ilmu masalah ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita supaya kita berdakwah. Jangan sampai ilmu yang pinjang banyak ini atau yang sedikit ini yang kita miliki untuk diri kita sendiri, tidak boleh. Ya, kita dakwahkan kepada mereka supaya mereka juga sama-sama mengetahui apa yang kita ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, menanamkan kita bisa menjaga sifat haya ini layaknya Nabiullah Muhammad SAW, dan begitu pula Rasul dan Nabi-Nabi yang lain diberikan dan ditampakkan rasa malunya sehingga tidak mau berbuat yang senonoh. Mudah-mudahan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga rasa malu ini dan juga bisa mendakwahkan rasa malu ini halayak ramai. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala ta'atik. Allahumma azina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal du'ana wa salatana wa siyamana wa kullu ma 'amilna fi hadhihi dunya wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Faradhikrullahi akbar. Aqimis shalah.